Halo, saya Ditya Sandiwardana dengan NIM akhir 581 dari kelas EMM. Izin menjawab eh, soal UAS tadi, soal UAS yang diberikan Kak Dila. Jadi di sini cari minimal 5 sumber tentang rencana merger antara Goto dan Grab. Nah, selanjutnya kita disuruh analisa dengan framework atau kerangka berpikir yang sudah kita bahas di kelas manajemen kemarin. Apakah keputusan merger ini adalah hal yang menguntungkan bagi Goto, Grab, konsumen, dan pemerintah? Selanjutnya kita disuruh menjawab dengan secara logis dan berupa video ya. Nah, jadi di sini saya menemukan 5 sumber berita itu dari Antara News. Itu ada intinya beritanya tuh kayak pemerintah tuh menyatakan bahwa ada rencana penggabungan antara Goto dan Grab. Nah, kemungkinan ini tuh akan melibatkan Danantara Indonesia. Nah, selanjutnya yang berita yang kedua itu dari Antara News juga, itu Goto menyambut baik upaya pemerintah merger Goto Grab. Nah, ini pada intinya tuh kayak Goto secara resmi menyatakan sikap mendukung yang sedang dibahas pemerintah terkait merger dengan Grab. Nah, selanjutnya berita yang kedua itu ini juga dari Antara. Ini bahwasanya Danantara itu menegaskan ikut arahan pemerintah dalam proses merger itu tadi dan menyambut akan melibatkan aspek bisnis B2B serta komersial return. Nah, selanjutnya yang keempat tuh ada berita dari Antara News juga. Ini pada intinya Komisi Pengawas Persaingan atau KPPU, nah itu tuh menyatakan belum bisa berkomentar mendalam karena transaksi belum resmi, tetapi mengaitkan agar merger tidak menyebabkan monopoli. Nah, ini intinya pada berita ini KPPU itu memberi tanggapan rencana merger Goto itu. Selanjutnya yang terakhir isu merger Grab dengan Goto itu tadi mencuat lagi, belum ada kesepakatan antara duanya. Nah, intinya ini masih berunding gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis dengan framework dan kerangka itu tadi yang berkaitan dengan Goto, Grab, konsumen, dan pemerintahan. Nah, setahu saya tuh kayak kalau framework atau kerangka berpikir ini meliputi 5 faktor Porter, SWOT, terus value creation, competitive advantage, terus stakeholder analysis. Nah, yang pertama kita masuk ke Goto ini, apakah kayak gimana sih merger Goto ini menguntungkan atau tidak? Nah, pengurangan kompetitor langsung atau tekanan biaya turun dalam web forecast. Merger ini menurunkan return among competition selama Goto dan Grab habis-habisan bakar uang buat promosi itu. Nah, kemungkinan jika bersatu tuh biaya kompetisi ini bisa turun drastis kan, dari dua itu toh. Nah, itu kalau bersatu kemungkinan akan lebih efisiensi. Nah, keduanya tuh bisa menggabungkan kayak gabungan logistik, satu driver, terus satukan infrastruktur teknologi ini. Nah, tapi ada resikonya juga, kayak Goto diambil alih Grab. Nah, ini bisa jadi
Terus selanjutnya apakah menguntungkan buat Grab? Nah, di Indonesia tuh Grab tuh udah yang paling besar, kayak yang paling terkenal gitu. Nah, kalau mergernya berhasil ini, antara keduanya ini nanti berhasil, nah ini akan otomatis menjadi pemain tunggal dengan market share sangat besar, transportasi, makanan, dan fitness. Nah, selanjutnya kayak ekspansi vintage. Nah, ini makin kuat setelah punya OVO, GoPay dalam satu grup itu tadi. Nah, ini tantangannya, resikonya tuh kan dibatasi oleh KPPU karena ancaman monopoli itu tadi. Nah, selanjutnya yang ke C, konsumen. Nah, ini tuh menguntungkan bagi konsumen atau enggak? Tentunya menurut saya iya, karena itu nanti akan ada gabungan armada yang menjadi satu, dan itu akan menjangkau lebih luas dan lebih cepat dalam satu aplikasi itu tadi. Selanjutnya kita akan dimudahkan juga dalam sistem pembayaran jika digabung tadi, antara gabungan biaya kayak biaya listrik, biaya apa-apa. Nah, itu bisa jadi bagus. Selanjutnya ada inovasi yang baik karena ya itu tadi, gabungan antara dua pihak menjadi satu, merger itu tadi, jadi bagus banget. Ini jelas menguntungkan ya bagi konsumen, tapi ya juga ada resikonya juga. Resikonya ya nanti kemungkinan harga bisa naik turun, inovasi ya bisa stuck di situ saja kalau tidak berinovasi terus-menerus. Selanjutnya, apakah merger untuk pemerintah Republik RI? Nah, keuntungan bagi pemerintah yang pertama ya itu ekosistem digital tuh makin kuat. Nah, ekosistem digital nasional tuh makin kuat. Nah, mereka tuh harus mendukung strategi pemerintah membangun ekonomi digital jangka panjang. Selanjutnya, mengurangi bakar uang antar perusahaan. Ini menciptakan lingkungan yang bisnis yang sehat sebenarnya. Selanjutnya, stabilitas bagi pekerjaan driver dan UMKM. Nah, kan banyak di Indonesia kan banyak pengangguran ya. Data pengangguran masih banyak Pak. Nah, ini bisa jadi solusi buat agar perusahaan ini lebih stabil, bagi driver maupun UMKM tuh jadi bisa kayak aman secara ekonomi gitu loh. Nah, tantangannya ini juga ada ancaman monopoli. KPPU tuh harus kerja keras memastikan tidak ada penyalahgunaan posisi dominan. Selanjutnya, konsumen tuh bisa protes langsung ke pemerintah. Itu resikonya kalau harga naik misal, atau ada kendala-kendala apa. Nah, ini jelas menguntungkan ya bagi pemerintah asal regulasi dijaga ketat, dan konsumen tetap dilindungi. Nah, mungkin segitu dulu jawaban dari saya. Terima kasih.